Cafu merupakan salah satu pemain asal Brasil yang paling sukses dan dihormati, memiliki karir yang cukup gemilang di Eropa. Ia juga menjadi kapten tim nasional Brasil dan memenangkan 2 gelar Piala Dunia, yakni pada 1994 dan 2002. Ia telah meninggalkan warisan yang kuat di sepak bola Brasil dan telah menjadi inspirasi bagi banyak pemain muda. Salah satunya adalah Cicinho, wonderkids asal Brasil yang digadang-gadang mempunyai kemampuan yang hampir sama dengan sang legenda. Ya, pemain yang bernama lengkap Cicero João de Cesare ini lahir di Pradopolis, São Paulo, Brasil pada 24 Juni 1980. Ia memulai karir profesionalnya pada 2001 bersama Atlético Mineiro. Di awal karirnya itu Cicinho mampu tampil gemilang, yang membuatnya dipanggil ke tim nasional Brasil Under 20 untuk mengikuti kejuaraan Copa America pada 2001. Hebatnya, ia berhasil membawa Brasil keluar sebagai juara di turnamen tersebut. Pada saat itu, ia dianggap sebagai salah satu pemain muda berbakat dari Brasil bersama dengan pemain lain seperti Ronaldinho, Kaká, dan Robinho. Namanya pun kian melambung di Brasil, sampai membuat salah satu klub sebesar São Paulo meminatinya. Dan pada 2003 São Paulo berhasil merekrutnya, di mana ia mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan menjadi bagian penting dari tim yang memenangkan Liga Brasil pada tahun 2004. Dan di musim berikutnya, ia kembali ikut andil membawa São Paulo meraih Copa Libertadores pada 2005. Selama bermain dengan Atlético dan São Paulo, Cicinho mampu menunjukkan kemampuan yang luar biasa sebagai bek kanan. Mempunyai kecepatan, ketangkasan, dan kemampuan bertahan serta menyerang sama baiknya. Bahkan, mantan pelatih timnas Brasil Carlos Alberto Parreira menyebutnya sebagai penerus Cafu. Cicinho adalah penerus Cafu yang sangat berbakat. Namun pujian itu tak hanya datang dari mantan pelatih Brasil tersebut, melainkan dari salah satu bek terbaik Brasil, yakni Roberto Carlos. Cicinho memiliki kemampuan yang mirip dengan Cafu dan dapat menjadi bek kanan yang sangat berpengaruh bagi Brasil. Selain itu, Cicinho sendiri juga berangan-angan menjadi penerus sang legenda. Cafu memang menjadi inspirasinya sebagai bek kanan, bahkan ia juga bercita-cita ingin bermain di Liga Italia. Saya ingin bermain di Italia, negeri itu adalah negeri impian saya sejak masih kecil. Cicinho berucap demikian bukan tanpa alasan. Dia tertarik bermain di liga paling glamor di dunia kala itu. Setelah melihat keberhasilan para seniornya, terutama Cafu yang saat itu masih bermain untuk AC Milan. Sebuah kebanggaan dikatakan sebagai penerus Cafu dan akan sangat luar biasa menggantikan perannya di AC Milan. Demi mewujudkan impiannya bermain di Serie A Italia, Cicinho pun membuat paspor negeri pizza tersebut. Tujuannya apalagi kalau bukan mengakali peraturan mengenai 3 pemain non-Eropa di tiap tim. Namun Real Madrid merubah semua rencana yang dibuatnya untuk bermain di Italia. Pasalnya, Los Merengues memberikan tawaran yang menggiurkan yang disebut sangat menguntungkan bagi sang pemain dengan memberikan gaji yang tinggi kepadanya. Pada Januari 2006, Cicinho pun resmi diikat sebagai penggawa anyar salah satu klub raksasa asal Spanyol tersebut, dengan bandrol sekitar 4 juta euro atau sekitar 47 miliar rupiah. Kala itu, Cicinho menjadi pemain Brasil berikutnya yang dikoleksi Madrid, setelah Ronaldo Luis Nazario de Lima, Roberto Carlos, Robinho, dan Julio Baptista. Bersama para kompatriotnya itu, Cicinho harus benar-benar menjadi bintang, seperti yang dipuji banyak orang saat itu. Selain bersama para kompatriotnya, ia juga bahu-membahu bersama bintang lainnya, seperti Zinedine Zidane, David Beckham, Raul Gonzalez, dan Luis Figo, dan berhasil mengantarkan Real Madrid menjuarai La Liga musim 2006,
2007 yang merupakan musim perdananya berseragam Los Blancos. Sayang, memasuki musim 2007-2008 di bawah pelatih baru, Bernd Schuster, ia jarang dimainkan. Schuster lebih memilih Michel Salgado dan Sergio Ramos untuk menempati posisi bek kanan kala itu. Keinginan fans untuk melihat Cicinho menjadi seperti Cafu pada akhirnya tidak pernah terwujud. Ia dianggap gagal total di Spanyol, meski ikut andil membawa Real Madrid meraih title La Liga. Ia pun hanya bertahan satu musim dan mencatatkan 32 pertandingan bersama Real Madrid dengan torehan 3 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Sebelum akhirnya hengkang ke AS Roma pada 2007, Cicinho ditransfer dengan biaya 11 juta euro dan menandatangani kontrak selama 5 tahun. Bermain di liga yang ia damba-dambakan sejak kecil, karir Cicinho malah semakin meredup. Ia gagal menunjukkan performa terbaik di tim ibu kota Italia itu. Bahkan sejak resmi pindah ke Roma, pria Brasil ini hanya bermain 54 kali dan mencetak 3 gol. Ditambah lagi Claudio Ranieri yang kala itu selaku pelatih baru AS Roma lebih sering memainkan Marco Cassetti dan Marco Motta ketimbang dirinya. Dan pada tanggal 9 Februari 2010, Cicinho pun bergabung dengan klub lamanya São Paulo dengan status pinjaman hingga 30 Juni 2010. Meskipun bermain untuk klub yang membesarkan namanya, Cicinho tak kunjung menemukan kemampuan terbaiknya sehingga setelah masa peminjamannya bersama São Paulo berakhir, ia pun kembali dipinjamkan AS Roma ke Spanyol untuk bergabung dengan Villarreal dengan status pinjaman hingga akhir musim. Setelahnya dari Spanyol, Cicinho kemudian bermain untuk klub Brasil Sport Recife sebelum bermain di Turki pada tahun 2013 bersama Sivasspor yang dilatih oleh rekan senegaranya Roberto Carlos. Namun karirnya di Turki biasa saja. Cicinho tampil 90 kali dengan sumbangan 2 gol. Menjelang musim 2016-2017, Cicinho tidak memiliki klub lantaran kontraknya dengan Sivasspor berakhir. Lalu, ia menghilang dan pensiun pada 2018. Bertahun-tahun kemudian, pria kelahiran 24 Juni 1980 ini menceritakan bagaimana alkohol menggelincirkan karirnya saat bermain di Santiago Bernabeu. Cicinho mengaku, tingkat kecanduan minuman keras sudah berada pada level yang mengkhawatirkan. Kala itu, ia harus mandi dengan diakhiri semprotan parfum yang banyak untuk menutupi bau alkohol di tubuhnya. Ia juga harus meminum banyak kopi untuk menutupi bau mulut. Bahkan, ia kerap datang ke tempat latihan Los Blancos dengan kondisi sempoyongan karena mabuk. Masa-masanya bersama Real Madrid boleh dibilang relatif singkat. Setelah setahun mengabdi di Santiago Bernabeu, Cicinho berlabuh ke AS Roma. Kendati demikian, ia tidak bisa menghilangkan kecanduannya begitu saja. Bahkan Cicinho mengaku bahwa ketergantungannya semakin parah setelah ia menderita cedera ligamen dalam waktu yang lama. Ia mengaku bahwa dirinya senantiasa menyempatkan untuk meminum alkohol sepulang latihan. Saya mulai minum setelah latihan, kemudian saya melakukan fisioterapi, lalu pulang sekitar jam 2 siang. Setengah jam sampai di rumah saya minum, dan baru berhenti jam 4 pagi. Setiap kali saya tiba di tempat latihan dalam keadaan mabuk, para direksi klub melihatnya dan itu membuat saya jatuh ke dalam keburukan. Cicinho mengakui bahwa ia mulai mengkonsumsi alkohol pada awal masa remaja. Sejak itu ia mulai kecanduan dan tidak pernah bisa meninggalkan miras. Kecanduan alkohol tersebut membuatnya kehilangan fokus dan motivasi, sehingga berdampak pada performanya di atas lapangan. Dan masalah tersebut juga yang membuat Cicinho kesulitan mempertahankan posisinya di tim nasional Brasil dan klub-klub yang ia bela. Meski memiliki talenta yang sangat besar, namun pada akhirnya ia sendiri yang telah menyia-nyiakan bakat sebagai pesepak bola yang dikagumi banyak orang. Dan hasilnya, ia tak mampu mengikuti jejak kesuksesan sang legenda sekaligus idolanya,
yakni Marcus Cafu, baik di level klub maupun tim nasional.